Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك وكلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى في القرآن العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الحمد لله رب العالمين. Para jamaah yang insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin. Pada kesempatan yang penuh dengan barakah di bulan yang ramai dengan bulan Rabiul Awal atau dikenal dengan bulan Maulid, kita alhamdulillahi rabbil alamin masih diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kesempatan untuk duduk bersimpuh dalam rangka talabul ilmi. Semoga apa yang kita lakukan menjadi sarana Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan langkah-langkah kita untuk sama-sama masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi pada zaman rahmati Allah, pada kesempatan yang barokah ini kita akan bahas lanjutan kitab Minhajul Muslim, bab adab terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada, kata Allah subhanahu wa ta'ala, pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Bagi siapa Nabi Muhammad ini menjadi suri tauladan, liman kana yarjullah, bagi orang-orang yang berharap rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, wal yawmal akhir, dan berharap meyakini akan datangnya hari kiamat, wa dzakarallaha katsira, dan bagi orang-orang yang senantiasa berzikir menyebut nama Allah. Jadi Nabi Muhammad ini teladan, tapi tidak semua umat. Justru Nabi Muhammad ini dijadikan sebagai musuh, bahkan dijadikan sebagai penghalang demi kesuksesan materi ataupun kesuksesan dunia bagi orang-orang yang tidak percaya akan datangnya hari kiamat. Kita ambil satu contoh ini. Bahkan kadang ajaran Islam itu seolah-olah menjadi penghalang. Rasulullah mengatakan apa dalam satu hadis? Idza aqrada ahadukum qarda, apabila ada salah seorang di antara kalian memberikan pinjaman ataupun piutang kepada orang lain, fa uhdiyalahu, kemudian yang memberikan pinjaman tadi itu dikasih hadiah, au hamalau ala daba, atau diajak naik kendaraannya, fala yakbalhu, jangan kamu terima hadiah itu, wala yarkab ma'ah, dan jangan naik kendaraan bersamanya, illa ayyakuna jara bainahu baina qabla dzalik, kecuali sebelumnya sudah terjadi hal yang demikian itu. Maksudnya apa? Kalau ada orang yang minjem, maka orang yang minjem ini jangan dimanfaatkan. Karena kalau rata-rata orang pinjam itu karena apa? Butuh. Maka di saat orang butuh itu justru dibantu, bukan
manfaatkan. Nah, ini kadang apa? Ini kan Islam. Cuma kadang dijadikan sebagai apa? Penghalang. Ada kalimat begini, saya kalau tidak begini nggak bisa punya rumah. Seolah-olah itu apa? Harus dengan cara ini dia harus punya rumah. Banyak orang yang tanpa dengan cara itu dia bisa punya rumah. Jadi Rasulullah ini jadi teladan. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah. Yang kedua, bagi siapa? Bagi orang-orang yang percaya akan adanya hari akhir. Tapi bagi mereka yang tidak percaya adanya hari akhir, justru Rasulullah ini menjadi musuh. Makanya kemudian para zaman rahmati Allah, suatu ketika ini Miqdad bin Amr. Miqdad bin Amr ini pernah menegur seseorang. Tegurannya apa? Karena orang mengatakan ini, tabi'in mengatakan, dan ini didengar oleh Miqdad. Apa kata tabi'in? Enak ya hidup bersama dengan Nabi. Artinya beruntunglah kalian karena hidup bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kemudian kata Miqdad? Jangan bilang begitu. Betapa banyak orang yang hidup sezaman dengan Nabi, melihat peristiwa besar yang menimpa kepada Rasulullah, mukjizat yang sudah diturunkan, tapi betapa banyak di antara mereka yang justru memerangi Rasulullah. Jadi gak menjamin orang yang hidup di zaman Nabi Muhammad kemudian menjadi pengikut Nabi. Makanya ada satu hadis, apa kata Rasulullah? Tuba liman amana bi tsumma ra'ani. Beruntunglah kata Rasulullah bagi siapa ya Rasul? Bagi orang-orang yang beriman akan kenabian dan kerasulanku, walau tsumma ra'ani, dan mereka melihat aku. Siapa itu? Para sahabat. Dilanjutkan hadisnya, tsumma tuba, tsumma tuba, kata Nabi, sungguh beruntung 3 kali Rasulullah mengatakan itu. Bagi siapa ya Rasulullah? Liman amana bi, bagi orang-orang yang beriman akan kenabianku dan kerasulanku, walam ra'ani, walaupun mereka belum pernah melihat wajahku. Ya, kalau sekarang orang Islam itu alhamdulillah, karena bapak kita Islam, ibu kita Islam, kita lahir langsung Islam. Coba jenengan bayangkan di zaman Nabi, lahir dalam kondisi kafir dengan tatanan kehidupan yang sudah ditata sedemikian rapi, tiba-tiba kemudian ada yang mau merubah. Masalah koalisi perubahan aja rame. Jadi kalau mau merubah itu pasti apa? Berat, rintangannya tuh pasti berat. Makanya Nabi mengatakan badal Islamu ghariba. Islam itu datang dalam kondisi gharib, dalam kondisi asing, dalam kondisi aneh. Bukan Islamnya yang aneh, tapi mereka menganggap, memandang Islam ini ajaran yang aneh, ajaran yang baru. Kenapa? Sudah tertata sedemikian rupa, tiba-tiba ada yang mau merubah. Maka Nabi kemudian mengatakan fasayaudu ghariba, maka nanti Islam akan kembali menjadi asing. Makanya jangan kalau berpegang teguh dengan Islam untuk saat ini itu seolah-olah asing. Salah satunya seperti begini. Kadang di SD diajari memisahkan antara salaman murid ke guru. Kalau sudah usia kelas 4 ke atas, kalau laki salaman dengan guru laki, dengan guru perempuan nggak usah. Ini aja dikomentari. Selevel menteri aja sudah apa? Seolah-olah ngajari anak itu apa? Oh nih, ngajari anak itu radikal. Masuk salaman sama gurunya aja nggak boleh. Bukan nggak boleh salaman sama guru, Allah melarang menyentuh bersentuhan yang memang bukan mahram. Ini yang banyak para zaman rahmati Allah. Jadi Muhammad ini menjadi teladan yang terbaik bagi orang-orang yang mengharap akan hari kiamat. Makanya kata Allah di dalam surah An-Nisa yang ke-69, Allah berfirman, "Wa may yuti'illaha war rasul." Barang siapa yang dia mentaati Allah dan Rasulnya, fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim, maka merekalah kata Allah orang-orang yang akan bersama dengan orang yang dikasih nikmat oleh Allah.
Jadi kalau ada orang yang taat pada Allah, taat pada Rasulnya, ketaatan pada Allah dan Rasul ini menjadi sarana dia akan mendapatkan nikmat bersama dengan orang-orang yang telah terlebih dahulu mendapatkan nikmat. Siapa itu? Minan nabiyyin, dari kalangan para nabi, wasiddiqin, para kalangan pencinta dan pejuang kebenaran. Dan yang ketiga, wasyuhada, bersama dengan orang-orang yang mati syahid, wassalihin, dan orang-orang yang salih, wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka itulah teman yang terbaik. Jadi para jamaah rahmati Allah, jadikan Nabi Muhammad teladan dalam kehidupan kita karena kita percaya akan adanya hari akhir. Kenapa? Apa kaitannya percaya dengan hari akhir dengan menjadikan Muhammad sebagai uswah? Karena nanti salah satunya akan diperjuangkan oleh Rasulullah untuk bisa mendapatkan syafaatnya. Inilah para jamaah rahmati Allah, kita masih ingat sedikit flashback murajaah ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam selesai membangun Ka'bah. Beliau kemudian membaca banyak doa. Ini kan Nabi Ibrahim di sini. Ini apa namanya? Pintu Ka'bah sama Hajar Aswad namanya apa? Multazam. Kalau setiap kita berdoa di sini, insya Allah doanya itu makbul, doanya itu dijabahi oleh Allah. Ini namanya Hajar Aswad, kemudian ini namanya pintu Ka'bah, sedangkan ini pojok ini namanya rukun. Ada rukun Yamani, rukun Syami, ada rukun Iraqi. Ini ada namanya Hijir, Ismail. Bahasa kita itu Hajar, batu. Nabi Ismail itu bagian ngumpulkan batu, kemudian Nabi Ibrahim bagian masang. Makanya makamnya namanya makam Ibrahim. Sebelumnya makam Ibrahim ini di sini, sampingnya Ka'bah. Kemudian dipindah sama Umar bin Khattab agak jauh dari posisi Ka'bah. Dan dua batu ini, makam Ibrahim sama Hajar Aswad, itu adalah batu dari surga yang berwarna putih, yang lebih putih daripada susu. Kemudian karena sentuhan tangan-tangan kotor manusia, maka yang putih berubah menjadi hitam. Taubahnya seperti hati. Hati manusia pada dasarnya putih, diibaratkan seperti kertas kosong tabula rasa. Maka kemudian ketika dia melakukan satu dosa, nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Ketika ada seorang hamba melakukan satu dosa, maka muncul satu bintik hitam di dalam hati. Ketika tidak sempat beristighfar, tidak sempat bertobat dari dosa ini, melakukan dosa yang kedua, maka akan tumbuh banyak titik-titik hitam yang pada akhirnya menjadikan hati apa? Menjadi sakit ataupun menjadi mati. Ketika selesai, beliau berdiri di sini, ini doanya. Salah satunya, Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Rabbana, wahai Tuhan kami, wab'ats, ini doanya Nabi Ibrahim, wab'ats, utuslah ya Rabb, fihim, pada mereka maksudnya apa nih? Pada penduduk kota Makkah. Apa yang diminta? Rasulan, seorang rasul. Nggak usah banyak-banyak, rasulan, seorang rasul saja ya Rabb. Minhum, ini yang membatasi. Minhum, dari bangsa mereka, dari kalangan mereka, berbicara bahasa mereka, nasabnya nasab nyambung kepada mereka. Jangan diutus hanya seorang rasul. Bisa jadi nanti apa? Rasul dari Bani Israel yang sampai perjalanannya ke Makkah. Tapi enggak, Nabi Ibrahim minta rasul ini harus dari bangsa mereka. Makanya Quran Allah katakan apa? Wa kadzalika auhayna ilaika Qur'anan Arabiyya. Dan demikian itulah kami, kata Allah,
wahyukan Al-Quran kepadamu Muhammad Arabia, berbahasa Arab. Kenapa berbahasa Arab? Karena nggak bahasa Indonesia. Karena berbahasa, kenapa ini doanya nih? Kenapa berbahasa Arab? Minhum, dari mereka, bahasa mereka, nasabnya nyambung dengan nasab mereka. Ini subhanallah ya. Makanya kemudian tidak, akhirnya Bani Israel itu ditutup kenabiannya dengan kitab Injil terakhir, yang jaraknya kitab Injil dengan Nabi Muhammad berapa? 570 tahun. Dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad itu kurang lebih 570 tahun. Sedangkan dari Nabi Ismail ke Rasulullah itu ribuan tahun. Jadi Nabi Ibrahim ini berdoa, maka doa beliau diterima setelah ribuan tahun. Jadi jangan khawatir, gak ada doa yang gak diterima. Doa itu pasti diterima oleh Allah, dan yakin ini salah satunya. Ma min muslimin yad'u bi da'watin la yafiya ismun wala qati'atu rahimin illa a'tahu Allahu biha ihda min talatin. Kalau ada seorang muslim yang dia berdoa kepada Allah, dalam doa itu tidak ada unsur dosa, tidak ada unsur pemutus silaturahim, Allah akan berikan salah satu di antara tiga. Jadi jangan nyanyiakan doa. Bilang apa? Doa saya nggak pernah dikabulkan. Mau wes. Nah, ini salah satu pasti ya, salah satu di antara tiga. Pertama apa? Imma an tu'ajjala lahu da'watuhu. Bisa jadi dia Allah menyegerakan, mengabulkan doanya. Kata menyegerakan itu bisa maknanya segera ketika kita masih hidup. Makna disegerakan itu bisa jadi seperti doa Nabi Ibrahim. Apa? Orangnya yang berdoa sudah meninggal, baru kemudian doa ini terrealisasi. Ini ribuan tahun. Seperti jenengan barangkali kita berdoa apa? Minta kepada Allah, ya Allah anugerahkan kepada kami ya Allah apa? Anak yang soleh, yang hafidz Quran. Sampai kita meninggal kita belum punya anak yang hafidz Quran. Bisa jadi siapa? Cucu. Atau mungkin cucu belum, bisa jadi cicit. Cicit belum hafidz Quran. Kalau ribuan tahun, apa bahannya cicit? Apa bawahnya? Canggah. Habis canggah apa? Udek-udek. Habis udek-udek? Jogja. Itu gudeg. Baik, artinya apa? Bayangkan doa Nabi Ibrahim itu ribuan tahun baru dijawab. Ini bagian dari apa? Doa itu dikabulkan segera, artinya selama dia hidup di dunia bisa jadi doa ini mustajabah. Atau kata Nabi, wa imma ayyaddahrah lahu fil akhirah. Kalau tidak dikabulkan di dunia ada jaminan. Bisa jadi doa itu Allah pending dan Allah ijabahin nanti di akhirat. Ini barangkali yang paling banyak nanti apa? Permintaan-permintaan kesenangan yang kita minta. Allah pending semua. Kenapa? Takut dengan kesenangan nikmat dunia mereka jadi lalai sehingga jauh dari Allah. Maka dipending, disimpan, nanti dikasih di kehidupan akhirat. Seperti barangkali pingin rumahnya punya kolam renang, itu ditahan. Kenapa? Sulit bersihkan. Terus apa namanya, kolamnya kecil, nanti Allah siapkan di dalam surga. Atau yang ketiga yang paling banyak barangkali yang paling banyak ini, kalau tidak dikabulkan di dunia, tidak dipending oleh Allah untuk di kehidupan akhirat, ini yang paling banyak. Wa imma ayyusrifa anhu binasu'i mitlaha. Bisa jadi doa-doa kita itu diganti oleh Allah takdir-takdir yang buruk, Allah ganti dengan takdir yang baik. Barangkali ini yang paling banyak, ketika kita berdoa kepada Allah ternyata tidak Allah ijabahi, tapi Allah ganti nasib takdir yang buruk akan diganti dengan takdir yang baik. Qalu idan nukathir. Lihat, para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kalau begitu
Berarti kan nggak ada yang sia-sia. Idan nuktir, berarti kami ini harus memperbanyak doa. Apa kata Rasulullah? Qala Allahu akthar. Justru Allah yang akan memperbanyak mengabulkan doa-doa itu. Hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi para jamaah rahmati Allah, salah satu doa Nabi Ibrahim itu ini, tapi dijabai setelah berapa? Ribuan tahun. Kenapa? Karena kondisi yang sangat butuh untuk seorang Rasul. Jadi kondisinya sangat butuh. Ini ayatnya. Litundira qauman ma undira aba'uhum fahum ghafilun. Ini ayat surah Yasin, ayat yang ke-6. Apa kata Allah? Nabi Muhammad diutus oleh Allah setelah ribuan tahun jarak dari Nabi Ismail ke Rasulullah. Apa tugasnya nih? Litundira qauma. Nabi Muhammad diutus kepada satu kaum yang sangat benar-benar butuh. Apa? Ma undira aba'uhum, yang kaum itu bapak-bapak mereka, kakek nenek moyang mereka tidak ngasih peringatan, fahum ghafilun, maka akhirnya mereka ghafil, lalai. Akhirnya kemudian mereka tersesat. Di saat inilah kemudian benar-benar kebutuhan itu akhirnya Allah ijabahi dengan lahirlah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang hari lahirnya hari apa? Senin. Makanya Nabi ketika ditanya, ini kadi Abi Qatadah, an Abi Qatadah al-Ansari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salan saumil itsnain. Nabi Muhammad itu ditanya oleh seorang sahabat namanya Qatadah tentang puasa hari Senin. Kenapa Nabi Muhammad puasa hari Senin? Ini jawabannya. Fihi wulidtu. Karena hari Senin kata Nabi Muhammad aku dilahirkan. Jadi Muhammad itu lahir itu pada hari Senin. Wa fihi unzila alai, dan pada hari Senin pula Allah menurunkan Al-Quran pertama kali kepadaku. Artinya beliau lahir hari Senin dan diangkat menjadi seorang nabi juga hari Senin. Wafat juga hari Senin. Makanya Nabi Muhammad ini melakukan ulang apa namanya nih? Ulang hari, bukan ulang tahun. Jadi yang diperingatkan itu bukan tanggal lahirnya, tapi apanya? Hari lahirnya. Dan Nabi itu sebagai tanda rasa syukur beliau kepada Allah karena dilahirkan pada hari Senin ke dunia, maka beliau berpuasa pada hari Senin. Ini puasa itu sebagai apa? Tanda rasa syukur. Jangankan hanya Nabi Muhammad, Nabi Musa sama. Nabi Musa itu puasa pada tanggal 10 Muharram, yang dikenal dengan apa? Ashura. Kenapa beliau puasa pada hari itu? Hadisnya sahih, riwayatnya Muslim. Kenapa puasa pada hari itu? Karena Nabi Musa itu diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun pada tanggal 10 bulan Muharram. Makanya ketika diselamatkan oleh Allah, beliau itu sebagai tanda syukurnya beliau berpuasa. Jadi harusnya maulid Nabi itu lakukan pada hari Senin. Oh iya, namanya ulang hari. Apa hukumnya? Kalau itu pandangan ulama terjadi ikhtilaf. Ada yang mensunnahkan maulid Nabi, ada yang membid'ahkan. Ini namanya perbedaan pendapat. Kenapa berbeda? Karena justru itu adalah tidak sama. Sampai kapan? Insya Allah sampai datangnya hari kiamat akan tetap terjadi perbedaan. Tapi yang terpenting dari perayaan maulid Nabi itu bagaimana agar kita semakin tumbuh cinta kepada Rasulullah SAW. Ini sedikit kita bahas tanda cinta beliau kepada umatnya, baru nanti balasannya adab kita kepada Rasulullah. Apa tanda cinta Nabi pada umatnya? Yang pertama, Nabi mengatakan siapa yang cinta maka dia akan bersama dengan yang dicintai. Ini hadisnya, anta
ma'a man ahbabta. Engkau akan bersama siapa yang engkau cintai. Kenapa hadis ini turun? Ketika ada seorang sahabat tanya tentang hari kiamat. Di balik tanya oleh Rasulullah, wa madza a'datta laha? Apa yang kamu siapkan untuk hari kiamat ini? Seorang sahabat tadi mengatakan, la syai'a. Saya tidak punya persiapan apa-apa menghadapi hari kiamat. Kecuali anni uhibbullah wa rasulah. Aku hanya cinta kepada Allah dan juga aku cinta kepada Rasulnya. Maka Nabi mengatakan, anta ma'aman ahbabta. Engkau akan bersama siapa yang engkau cintai. Jadi yang pertama, Nabi Muhammad itu memberikan jaminan akan bersama siapa orang yang dia mencintainya. Makanya di hadis dikatakan, man ahya sunnati. Kata Rasulullah, siapa yang menghidupkan sunnahku. Siapa yang menghidupkan sunnahku, faqad ahabbani, maka merekalah orang yang mencintaiku. Jadi tanda cinta itu bukan dengan apa? Euforia perayaan saja, tapi justru tanda cinta kita kepada Nabi Muhammad itu bukan tahunan tapi setiap hari. Dengan cara apa? Menghidupkan sunnah. Ada berapa sunnah harian Nabi? Ada banyak. Ada buku itu judulnya 1000 sunnah harian Nabi. Dari 1000 itu jadikan sudah berapa? 950 atau 75? Kalau sudah 975 sunnah harian Nabi per hari, insya Allah kelak akan bersama dengan Rasulullah. Apa kata Nabi? Wa man ahya sunnati, siapa yang menghidupkan sunnahku, faqad ahabbani, maka mereka lah orang yang mencintaiku. Lihat kalimatnya, wa man ahabbani, dan barang siapa yang mencintaiku, kana ma'i fil jannah, maka dia akan bersamaku di dalam surga. Maka untuk bisa bersama dengan Nabi dalam surga, apa? Hidupkan sunnah. Yang kedua, ini cinta Nabi pada kita. Rasulullah itu terus mendoakan umatnya. Jangan pakai doa ini pun. Para bapak, para ibu pakai doa ini. Ini doanya Rasulullah untuk umat. Jangan ganti kata Aisyah, jangan ganti kata orang lain. Nanti kalau jenengan punya istri ulang tahun, ini hadiah yang paling mahal. Gak harus nunggu ulang tahun. Habis ini pulang ketemu dengan istrinya, doakan, Allahumma ighfir li zaujati, ya Allah, ampunilah dosa istriku ya Allah, ma taqaddama min dambiha wa ma ta'akhkhar, baik dosa yang sudah dilakukan oleh Aisyah ya Rasul ya Rabb, wa ma ta'akhkhar, dan lindungi istriku ya Allah, atau lindungi Aisyah ya Allah dari dosa-dosa di masa yang akan datang. Wa ma asarrat, baik dosa itu dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi, wa ma a'lanat, ataupun dosa itu dilakukan dengan cara yang terang-terangan. Ini doa yang paling dahsyat. Selevel Aisyah sampai apa? Fadhahikat Aisyah, maka Aisyah itu tertawa hatta saqata ra'sa fi hujriha, sampai jungkel kepalanya di pangkuan Rasulullah. Minad dhahki, dari sewenengnya. Jadi ketika Aisyah itu didoakan, seweneng Aisyah jungkel di pangkuan Rasulullah. Coba jenengan praktekin. Coba jenengan istrinya doakan. Mirip doanya kayak begini. Saya yakin jungkel itu, Pak. Nah, kenapa jungkel? Gak ngerti artinya. Dan ini subhanallah, istrinya Nabi Aisyah itu senang dengan doa ini. Yang menarik apa kemudian? Ini kata Rasulullah, wallahi, ini sumpahnya Nabi, wallahi, demi Allah, innaha la du'ai li ummati fi kulli salah. Demi Allah Aisyah, ini doaku Aisyah yang terus aku panjatkan kepada Allah untuk umatku dalam setiap salatku. Nabi itu ketika beliau salat itu membaca doa ini sebagai bentuk apa? Cinta beliau kepada
umat. Di dunia saja Nabi memperjuangkan nasib umatnya, apalagi nanti di akhirat Rasulullah akan memperjuangkan kita agar mendapatkan syafaatnya. Hafal doa ini? Alhamdulillah, cepatlah. Allahumma ghfir li Aisyah. Aisyahnya ganti nama yang lain. Allahumma ghfir li Aisyah ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhar wa ma asarrat wa ma a'lanat. Ini hadisnya sahih. Baik. Kemudian ini juga masih tanda cinta Nabi. Rasulullah itu menyimpan doa untuk umatnya. Kenapa disimpan? Agar nanti diizinkan memberikan syafaat. Kita lihat perjuangan Nabi. Ini panjang pembahasannya. Ini salah satunya. Ketika Rasulullah SAW sudah didatangi oleh sekelompok manusia, yang pertama kan datang pada siapa? Nabi Adam. Nabi Adam mengatakan lastu laha, aku nggak punya hak. Kemudian datang pada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mengatakan lastu laha, aku nggak punya hak tentang syafaat. Kemudian datang pada Nabi Musa, sama. Nabi Musa mengatakan lastu laha, bukan hakku urusan syafaat ini. Datang pada Nabi Isa. Nabi Isa sama, lastu laha. Sampai kemudian Nabi Muhammad, fayatuni, kata Nabi Muhammad, mereka manusia berbondong-bondong datang di hadapanku. Fa'akul, Nabi Muhammad menjawab, ana laha, aku yang punya hak. Jadi dari sini para jamaah rahmati Allah, yang bisa memberikan syafaat hanya siapa? Nabi Muhammad. Nabi yang lain nggak bisa. Tapi kalau telaga, semua para nabi punya telaga. Tapi kalau syafaat, semua itu tidak punya. Hanya Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad pun itu nggak langsung ngasih syafaat sembarangan, nggak. Fa'asta'dzinu ala rabbi, maka aku minta izin kepada Rabbku. Fayu'dzanu li, maka dia Allah kemudian mengizinkan kepadaku. Ketika sudah dapat izin, fantalaqa fayaqul fa'aqumu baina yadayhi. Setelah Nabi Muhammad itu dapat izin dari Allah, Nabi Muhammad itu berdiri hadapan Allah. Fa'ahmadahu bima hamada. Kemudian Nabi Muhammad itu memuji Allah dengan pujian yang terbaik. Kemudian Rasulullah sujud. Jadi karena sudah diizinkan oleh Allah, Nabi Muhammad itu sujud. Sebagai bentuk apa ini? Syukur. Sewenang Nabi Muhammad karena dapat izin berikan syafaat. Sujud. Fayuqal li, maka Allah berfirman kepadaku, ya Muhammad, kata Allah, irfa ra'saka, angkat kepalamu ya Muhammad, wa qul yusma', berbicaralah wahai Muhammad, yusma', ucapanmu akan didengar. Wasal tu'tah, minta wahai Muhammad, engkau akan dikasih. Washfa, ini yang menarik. Washfa, mintalah syafaat, tu syafa, engkau diizinkan berikan syafaat. Ketika mendapatkan ini, maka Nabi Muhammad fa'aqul, seketika itu Nabi Muhammad bangkit dan berkata, Rabbi ummati ummati. Jadi kata ummati itu bukan menjelang kematian. Selama ini yang dikatakan ini apa? Ummati. Justru Nabi Muhammad itu menjelang kematian yang sering dibaca Nabi apa? Alaikum bis salah wa ma malakat aymanakum. Kata Nabi Muhammad, detik-detik beliau menjelang wafatnya yang sering diwasiatkan Nabi pada umatnya, alaikum bis salah, jaga salat kalian. Wa ma malakat aymanakum, dan berbuat baiklah kalian kepada para budak-budak yang kalian miliki. Artinya kalau ditarik kehidupan sekarang, jaga salatmu dan berbuat baiklah kepada orang yang lebih lemah daripada dirimu. Itu wasiat Rasulullah SAW. Tapi ketika di hadapan Allah di hari kiamat, maka manggil ummati ummati, umatku umatku. Fayuqal, apa kemudian Allah berfirman, intaliq, maka berangkatlah. Faman kana fi qalbi mithqalu habbatin min burratin aw sya'iratin minal iman fa akhrijhu minha. Sekarang nih
Ini sudah masuk neraka umatnya. Kemudian apa? Wahai Muhammad, berangkatlah engkau, perhatikan, cari umatmu yang mereka masih punya iman walaupun sebesar syair. Apa syair? Gandum atau sebesar kurma. Jadi sebesar kurma yang mereka masih punya iman walaupun sebesar kurma, fa akhrijhu minha, maka keluarkanlah umatmu dari neraka. Jadi Nabi Muhammad itu ketika umatnya nanti masuk ke dalam neraka, Nabi Muhammad di dalam surga itu masih tetap memperjuangkan nasib umatnya. Makanya dikeluarkanlah umat Nabi Muhammad dari dalam neraka yang mereka masih punya iman walaupun sebesar syair. Ternyata fantalaqa fa'af'alu, Nabi Muhammad kemudian berangkat melakukan itu. Tsumma arji' ila rabbi, kemudian kembali lagi kepada Rabbnya. Kenapa? Karena ketika dikeluarkan umat Nabi Muhammad yang masih punya iman walaupun sebesar syair, itu masih banyak sisa umat Nabi Muhammad di dalam neraka. Maka diulangi lagi, Pak. Fa'ahmadahu bitilkal maham thumma akhkharu lahu sajida. Kemudian Nabi Muhammad sujud lagi di hadapan Allah. Kenapa? Ternyata izin yang pertama mengeluarkan banyak umat, tapi yang di dalam masih yang belum kesaring, artinya yang imannya di bawah syair atau di bawah gandum, itu masih buahnya umat Nabi Muhammad. Ya Allah. Kemudian lakukan sama, Ais ngomong Muhammad, sampai pada akhirnya fayuqal intalaka fankan qal min qala habatin min khardal min al-iman. Ini yang khardal, biji yang lebih kecil daripada apa? Daripada syair tadi. Ternyata umat Nabi Muhammad ada di dalam neraka, mereka punya iman yang lebih kecil dari itu, sampai pada akhirnya dikeluarkan. Datang lagi masih banyak yang berada dalam neraka. Sama Rasulullah kemudian diizinkan oleh Allah, keluarkan umatmu Muhammad yang mereka masih punya iman yang lebih kecil daripada biji sawi, atau kalau kita kenal dengan apa? Apa itu? Dzarrah. Apa dzarrah itu? Ada yang mengatakan biji sawi, ada yang mengatakan ini apa namanya itu? Kalau besi itu apa namanya? Yang kecil-kecil itu apa? Atom. Sekecil itu yang masih punya iman. Ini menunjukkan siapapun yang syahadatnya tidak batal, syahadatnya masih ada dan tidak batal, maka nanti ending jadi akan masuk ke dalam surga. Tapi setelah melalui proses apa? Ini proses pembersihan, ujian. Wes keluar tadi yang sebesar apa? Imannya sebesar syair keluar, masih banyak di dalam. Kemudian ya Rasul, bantu aku ya Rasul. Apa? Besok. Besoknya itu kapan? 1000 tahun kemudian. Nah, 1 hari sama dengan coba bayangkan, ya Rasulullah, tolong aku ya Rasul, aku adalah umatmu ya Rasul. Ya, kapan-kapan tak? Ini yang berat. Makanya semoga kita mendapatkan cinta, diperjuangkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, kemudian ini masih tanda cinta Nabi ya. Dan kemudian Rasulullah juga menunggu kita nanti di telaga. Ini puncak ketika perjalanan orang di padang mahsyar itu, puncak sebelum melewati sirat ini. Jadi sirat itu kan terakhir. Kalau kata Rasulullah, Pak, tsumma yu'ta bil jasri. Kemudian didatangkan di hadapan kalian dengan jembatan. Jadi nanti Allah itu menghadirkan jembatan di hadapan kalian. Wa yaj'alu baina dhahri jahannam, dan jembatan ini Allah bentangkan di antara neraka jahanam. Jadi dari padang mahsyar untuk ke surga, jalan satu-satunya hanya jembatan ini. Kemudian para sahabat tanya, "Qulna ya Rasulullah wa mal jasru, bagaimana karakter jembatan itu ya Rasul?" Kata Nabi, "Mad'adatun mazillatun." Surga itu apa? Jembatan itu licin dan menggelincirkan. Maka perjalanan sebelum jalan melewati sirat ini sudah ketemu dengan Nabi. Di mana?
Dari telaga. Jadi telaga itu posisinya perjalanan terakhir dari setiap perjalanan yang ada di padang mahsyar. Ini telaga masih ada di padang mahsyar. Nama telaganya apa untuk Rasulullah? Kautsar. Apa Kautsar itu? Apa Kautsar? Kautsar itu sungai di surga. Yang di sungai di surga ini menghadirkan banyak manfaat, makanya disebut dengan Al-Kautsar, nahrun fil jannah. Terus apa hubungannya dengan telaganya Rasulullah? Dalam satu hadis, ini hadisnya sahih, Allah itu mengalirkan air sungai di dalam surga itu dialirkan ke telaganya Nabi Muhammad. Walaupun belum masuk surga, itu sudah bisa minum dari apa? Air surga yang dialirkan. Dan talangnya apa? Talang ini pipa, ya pipa, talang. Talangnya itu ternyata terbuat dari emas. Ini hadisnya sahih. Jadi talang dari surga ke apa? Hautnya Nabi itu talangnya terbuat dari emas. Mengalir air itu. Makanya kan khawatir Rasulullah sampai mengatakan apa? Jumlah gelasnya bagi umat Nabi Muhammad itu sejumlah bintang-bintang di langit. Nggak usah WA nanti, Mbak ini aku alhamdulillah dapat gelas sih. Mana Mbak? Tolong Mbak sisain ya. Nggak usah. Setiap umat Nabi Muhammad akan mendapatkan gelas dan akan mendapatkan jatah dari haud telaga itu. Ini sedikit kita bahas. Kata Nabi, inni farutukum 'alal haudi. Aku tunggu kalian di telagaku. Man marra 'alai syaribah. Siapa yang bisa melewati aku syaribah, maka dia bisa minum. Wa man syariba, barang siapa yang minum, lam yadma abada. Orang yang sudah pernah minum dia tidak akan pernah merasakan haus untuk selamanya. Ini yang berat, Pak. Yang berat ini. La yaridanna 'alayya aqwamun. Kemudian apa? Ada sejumlah kaum yang melewati aku. A'rifuhum, aku kenal wajah-wajah mereka. Jadi kenal wajah-wajah mereka itu siapa? Para sahabat. Atau bisa jadi kita umat Nabi Muhammad yang dikenal wajahnya karena apa? Atharil wudu. Kemudian wa ya'rifuni, mereka juga mengenal aku, kata Nabi Muhammad. Tsumma hala yuhalu baini wa bainahum. Tapi tiba-tiba ketika sudah dekat dengan telaga, sudah melihat Rasulullah yang menjaga, Nabi Muhammad juga sudah melihat wajah kita atau wajah mereka, wajah umat Nabi Muhammad. Ternyata malaikat menghalangi antara Rasulullah dengan kaum ini. Sampai protes dalam satu hadis, ya Rabbi, innahum ashabi ya Rabb, itu adalah sahabat-sahabatku. Apa kata Allah? Ya Muhammad, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Wahai Muhammad, kamu enggak tahu apa yang dilakukan oleh umatmu setelah engkau meninggal. Makanya nih hadis yang dijadikan dasar bahwa orang yang murtad nggak akan mendapatkan telaga. Yang kedua, orang yang berbuat bid'ah juga tidak akan mendapatkan dari telaga Rasulullah SAW. Makanya ketika diprotes itu, umatku ya Rabb, Allah mengatakan kamu nggak ngerti, kamu nggak tahu apa yang diperbuat oleh umatmu setelah engkau meninggal. Bisa jadi umatmu nanti mengganti ajaranmu atau mengganti agamamu yang sehingga mereka tidak mendapatkan. Terus apa adab kita kepada Rasulullah? Pertama, adab-adab kita kepada Nabi. Dari semua perjuangan itu, Rasulullah mencintai kita, memperjuangkan nasib kita. Sekarang bagaimana kewajiban kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Yang pertama, kita menghormati, memuliakan dan mengagungkan dan mengagungkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya mengangkat posisi beliau kepada posisi sebagai seorang nabi. Apa kata Allah? Salah satunya ini ayatnya banyak. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha sami'un alim. Baik orang-orang yang beriman, la tuqaddimu, janganlah kalian mendahulukan di depan baina yadayya, di hadapan Allah dan Rasulnya. Artinya apa? Hendaklah setiap kita berbuat pertama kembali kepada Allah dan Rasulnya.
Kalau nanti ada perbedaan pendapat, barangkali ada dua ulama, yang satu membolehkan, yang satu tidak. Terus lihat di atasnya, kelompok yang satu membolehkan, yang satu tidak, terus sampai pada akhirnya Nabi mencontohkan apa tidak? Kalau Nabi tidak mencontohkan, ya sudah nggak usah. Tapi kalau Rasulullah mencontohkan, maka kemudian kita praktekin. Apa kata Allah? Fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kalian berselisih dalam salah satu perselisihan, siapa tolak ukurnya? Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduh, kembalikan perselisihan itu pada siapa? Allah dan Rasulnya. Ini kasus tentang masalah apa? Masalah banyak perselisihan, perbedaan pendapat. Tugas kita gimana? Kembalikan. Nabi mencontohkan apa enggak? Oh, Nabi enggak mencontohkan. Selesai, enggak usah. Terus gimana para sahabat, para orang lain yang melakukan? Ya sudah, itu adalah kita saling menghormati. Enak kan? Contoh masalah maulid ini. Masalah maulid, Nabi pernah melakukan? Pernah nggak ngumpulin para sahabat? Sekarang itu tanggal apa? 12 Rabiul Awal. Ayo, apa ulang tahunku? Kumpul di rumah. Ngapain ya Rasul? Tiup lilin, ya? Nggak mungkin. Nabi nggak pernah mencontohkan itu. Padahal Nabi hidup berapa tahun? 63. Berarti Rasulullah harusnya ulang tahun berapa kali? 63. Tapi Rasulullah nggak pernah melakukan. Kemudian setelah Rasulullah wafat, ya, setelah Rasulullah wafat, para sahabat itu nggak pernah mengumpulkan sahabat-sahabat untuk apa? Memperingati kematian Rasulullah. Nggak pernah. Sahabat nggak melakukan, Rasul juga tidak melakukan. Terus kita apa? Ya sudah, nggak usah melakukan. Terus orang lain yang melakukan, boleh. Mereka juga punya hujah, punya pendapat, kan enak. Yang mau apa namanya maulid, monggo. Yang nggak maulid, saling menghormati. Kalau jenengan diantri makanannya, makan. Datang, terserah. Kan enak gitu. Aman lah insya Allah. Apalagi ini masalah apa? Perbedaan pendapat. Yang mereka melakukan maulid itu tujuan apa? Sama, memuliakan Rasulullah, mengagungkan Rasulullah. Bahkan Nabi itu, ini juga salah satunya, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Kalau kalian ngomong di depan Rasulullah, jangan sampai ucapanmu, nadamu, suaramu lebih tinggi daripada suara Rasulullah. Ini kalau ditarik ke kehidupan kita, Nabi itu sebagai seorang Nabi, yang kedua sebagai seorang pemimpin. Makanya kalau jenengan nanti apa demo, itu suaranya harus pelan, tidak boleh lebih tinggi daripada suara yang di demo. Makanya nggak boleh demo. Doakan semoga lebih baik. 2024 ganti presiden, karena jatahnya sudah habis, kecuali mau diperpanjang. Mau diperpanjang? Coblos lagi. Ini pemimpin. Yang ketiga, Nabi Muhammad itu sebagai seorang suami, maka istri itu tidak boleh suaranya lebih tinggi daripada suara suami. Ya, makanya kalau jenengan marah-marah pada suami, tetap suaranya yang lemah lembut. Keempat, Nabi Muhammad itu sebagai seorang apa? Orang tua, maka kita tidak boleh suara kita lebih tinggi daripada suara orang tua. Terutama ini yang paling banyak kadang kita lalai di mana? Di saat berada di raudhah. Kalau sekarang sudah alhamdulillah di raudhah itu lebih tertata. Kalau dulu ya Allah, apalagi waktunya mama itu, ya Allah, rawame, surung-surungan, bahkan ribut di situ. Padahal di situ ada Rasulullah. Maka kalau ada orang yang rame kemudian teriak-teriak di situ, saling dorong dan sebagainya, tak ubahnya dia tidak mencintai dan tidak punya rasa hormat kepada Rasulullah SAW. Kenapa rame? Karena memang perempuan itu jadwalnya sebentar. Kalau laki kan dulu bebas kapan saja, kecuali di waktunya perempuan. Sedangkan yang umrah mama juga banyak. Kalau sekarang alhamdulillah sudah lebih
lebih teratur. Yang selanjutnya, ini juga banyak. Mendahulukan Allah dan Rasulnya juga penting. Dahulukan Allah dan Rasul. Ketika Nabi mengutus seorang sahabat namanya Mu'adz bin Jabal ke Yaman, ditanya, bima tahkum? Kamu mau berhukum dengan apa? Qala bi kitabillah. Saya akan berhukum memutuskan perkara nanti dengan Al-Qur'an. Qala fa illam tajid. Kalau permasalahan yang kamu hadapi di Yaman tidak ada di dalam Al-Qur'an, belum kamu dapati dalam Al-Qur'an, qala bi sunnati Rasulillah. Saya akan berhukum dengan sunnah Rasulullah. Fa illam tajid. Kalau enggak dapat, baru apa? Ajtahidu ra'yi, baru aku akan berijtihad dengan apa? Ra'yi, dengan apa? Ra'yun itu pikiran. Maksudnya kalau di Quran nggak ada, di hadis nggak ada, baru kemudian apa? Ijtihad. Ini kan kadang hadisnya, ayatnya ada, hadisnya ada, tapi kadang mendahulukan. Ini yang tidak tepat, tak ubahnya dia tidak mencintai Rasulullah. Insyaallah lain waktu kita lanjut. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.